Halo anak-anak kelas 9, selamat berjumpa kembali dengan saya Sir Justin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi IPA Fisika di bab 3, yaitu energi dan daya listrik. Pada video kali ini saya akan membahas subbab 3.1, yaitu persamaan energi listrik. Mari kita mulai dengan hukum kekekalan energi dan bentuk energi. Sebagaimana yang pernah kamu pelajari waktu kamu kelas 8 tentang energi, hukum kekekalan energi itu sendiri berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain tanpa berkurang jumlahnya. Atau dengan kata lain, saya bisa katakan energi itu kekal di mana-mana. Bentuk energi antara lain ada matahari, gerak, panas, kimia, listrik, nuklir, dan lain sebagainya. Namun di video kali ini secara lebih spesifik saya akan membahas energi listrik. Beberapa peralatan berikut saya akan menunjukkan ilustrasinya, sering kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini kamu melihat ada setrika listrik, ada bola lampu, ada rice cooker, dan ada microwave oven di sini. Ini merupakan beberapa contoh alat yang memanfaatkan energi listrik dalam penggunaannya. Kemudian, energi listrik itu sendiri merupakan satu bentuk energi yang berasal dari sumber arus, dan energi listrik dapat dirubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain atau dikonversi. Misalnya, energi listrik menjadi energi kalor, contohnya tadi setrika, solder, dan kompor listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya pada lampu. Kemudian energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak, contohnya motor, generator, dan lain sebagainya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi kimia, contohnya peristiwa pengisian aki atau recharge aki dengan muatan. Kemudian, arus listrik itu sendiri akan mengalir dari satu penghantar apabila diberi beda potensial, yaitu potensial tinggi ke potensial yang rendah. Perhatikan ilustrasi berikut. Muatan Q merupakan elektron di sini. Kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah, kalau elektron akan mengalir dari arah sebaliknya, yaitu dari potensial rendah ke potensial yang tinggi dalam satu penghantar tertutup. Ketika muatan listrik Q bergerak sepanjang konduktor dari A ke B yang beda potensialnya V, maka energi listrik yang dihasilkan dapat dirumuskan secara matematis dengan rumus ini. W sama dengan Q kali V, di mana Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, V adalah beda potensial dalam satuan volt, dan W adalah energi listrik dalam satuan joule atau coulomb volt. Kemudian, energi listrik itu sendiri kita tahu bahwa berasal dari arus listrik. Oleh karena itu, akibatnya kuat arus listrik itu dirumuskan dengan rumus I sama dengan Q per T. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan di bab tentang hukum Kirchhoff pada video saya yang terdahulu. Maka persamaan energi listrik dapat dituliskan menjadi W sama dengan V kali I kali T. Dan juga menurut hukum Ohm, V sama dengan I kali R, yang kalau kamu substitusi ke persamaan W didapatkan hasilnya W sama dengan I kuadrat RT, dari mana I kuadrat ini kita mengganti nilai V dengan nilai I kali R. Atau bisa juga ditulis W sama dengan V kuadrat per R kali T. Ini kita meniadakan variabel I-nya di sini. Dengan I adalah kuat arus dalam satuan ampere, R adalah hambatan dalam satuan ohm, V adalah beda potensial dalam satuan volt, T adalah waktu dalam satuan second, dan W adalah energi listrik dalam satuan joule. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, ini ada hal penting yang perlu kamu catat, bahwa 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule, atau bisa dibulatkan jadi 4,2 joule. Kemudian 1 joule itu kita nyatakan dengan 0,24 kalori. Ini untuk energi listrik yang melibatkan kalor dalam perhitungannya. Mari kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Yuk kita sama-sama coba. Setrika listrik dipasang pada tegangan 110 volt dan dipakai selama 10 menit.
Apabila kuat arus yang mengalir adalah 0,3 ampere, maka hitunglah besar energi listrik yang diubah menjadi energi kalor. Maka penyelesaiannya di sini kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Yang pertama, tegangan atau V-nya adalah 110 volt. Nilai dari I-nya adalah 0,3 ampere dan T-nya adalah 10 menit yang harus kita rubah dalam satuan second, yaitu 600 second. Yang ditanya di sini adalah energi listrik atau diberi simbol W, ya. Work itu W itu. W sama dengan V kali I kali T. Kita tinggal mensubstitusi nilai ini 110 kali 0,3 kali 600. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 19.800 joule atau 19,8 kilojoule. Kemudian untuk contoh soal yang kedua di sini. Hambatan listrik sebuah pemanas air itu adalah 5 ohm. Jika alat ini dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 12 volt selama 10 menit, berapakah energi listrik yang diperlukan pemanas air tersebut? Seperti tadi, kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu R sama dengan 5 ohm, V sama dengan 12 volt, dan T sama dengan 10 menit, atau kita tulis 600 second. Yang ditanyanya di sini adalah W. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan V kuadrat per R kali T. Di mana V-nya 12 kita substitusikan ke sini jadi 12 kuadrat per 5 dikali 600 dan didapatkan hasilnya dari kotretan adalah 17.280 atau 17.280 joule. Kalau kita rubah ke kilojoule jadi 17,28 kilojoule. Demikian pembahasan saya mengenai energi listrik dan persamaannya. Berikut ada latihan soal yang dapat kamu kerjakan. Kamu bisa screenshot dulu soalnya dan kamu kerjakan tugasnya nanti untuk disubmit di halaman Google Classroom IPA Fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.